Karena sudah selesai tugasnya, sudah selesai dakwahnya, sudah sempurnakan agamanya, dia tidak mau milih hidup. Malah dia justru berkata, Ar-Rafiqal A'la, Ar-Rafiqal A'la, saya ingin bertemu Allah. Sudah buat apa lagi saya hidup di dunia ini? Makanya Rasulullah SAW bersabda, Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa yang mencintai bertemu Allah, Allah juga cinta dan sayang bertemu dengan kita. Tapi ada orang, na'udzubillah, pas menghadapi sakaratul maut, dia tidak mau bertemu Allah karena perilakunya. Makanya kita harus berbaik sangka, harus bersenang. Kapan tiba saatnya, kita tunjukkan perasaan kebahagiaan, kesenangan. Itu kematian bukan berarti kita akan menghadapi keburukan. Justru yang membuat kita senang menghadapi kematian, karena selepas kematian kita akan bertemu sama Allah. Bahagia enggak? Ya seharusnya bahagia. Kita disuruh bertemu sama orang terkenal, atau sama orang pejabat besar, atau sama orang presiden. Masa kita tidak senang? Sama Allah aja kita merasa takut. Segala sesuatu yang kita takuti, kita tidak berani menghadapi. Binatang yang membahayakan apa, atau ada seorang preman yang mengganggu kita dan orang zalim, kita melewati jalannya aja kita tidak berani, takut. Segala sesuatu yang kita takuti pasti akan kita melarikan diri dari apa yang kita takuti, kecuali satu. Kalau kita semakin takut, pasti akan semakin dekat. Siapa? Allah. Tak ada orang mukmin yang takut sama Allah tapi dia kabur. Mau kabur ke mana? Mau ke mana lari? Tak ada yang bisa tolong selain Allah. Makanya semakin kita takut, justru semakin kita cinta, semakin kita dekat sama Allah. Bukan takut dihukum, tapi kita merasa ada rasa takut karena belum mampu menyempurnakan hak Allah. Ini yang membuat kita semakin enak, semakin dekat, semakin senang, semakin suka beribadah, semakin suka berzikir. Karena hubungan kita sama Allah tidak boleh terlepas dari tiga hal: rasa harap, rasa takut, dan di atas ini semua adalah rasa cinta. Jadi bukan yang membuat kita mau beribadah karena kita mengharapkan saja, tapi yang membuat kita terdorong beribadah karena saya cinta. Masalah harapan itu belakangan, tahap yang kedua. Yang membuat saya takut menjauh dari dosa dan maksiat, menjauh dari durhaka sama orang tua, menjauh dari hasud, menjauh dari dengki, menjauh dari sifat sombong dan dosa-dosa yang lain. Apa yang membuat? Bukan karena dilarang dan saya takut melanggar larangan Allah. Yang membuat saya takut tidak berbuat dosa maksiat karena saya cinta sama Allah. Akhirnya kalau kita semakin cinta sama Allah, nikmat, harapan dan ketakutan akan semakin sempurna. Karena Allah tidak mau juga kita takut sampai putus asa. Takut dihukum, takut karena dosa maksiatnya terlalu banyak, menzalimi orang macam-macam. Jadi rasa takut semestinya membuat kita semakin dekat sama Allah. Sampai Rasulullah SAW bersabda, Inni la atqakum lillah wa akhsyakum lah. Aku yang paling bertakwa kepada Allah, kata Rasul, dan aku yang paling takut kepada Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah SWT, kembali lagi, yang mendorong kita saat beribadah tidak boleh terlepas dari 3 poin atau 3 hal. Harap. Apa yang kita harapkan dari Allah? Ridha. Kita harap Allah ridha. Kalau Allah ridha sama kita, beres, sudah selesai, tidak ada masalah. Kalau Allah ridha, berarti ibadah pasti diterima. Kalau Allah ridha, kekurangan pasti dimaafkan. Kalau Allah ridha, dosa pun Allah akan tutupi, karena Allah sudah ridha.
Ada rasa takut, bukan takut dihukum, tetapi kita takut semakin beribadah, tapi ada rasa takut jangan-jangan Allah tidak mau terima amal ibadah saya. Oh, barangkali ibadah saya belum baik, barangkali belum ikhlas, barangkali belum sempurna, ada kekurangan khusyuk. Saya kadang-kadang suka berzikir tapi lebih banyak suka malas. Ini muncul rasa takut. Takut kekurangan ibadahnya, tidak sesuai dengan perintah, tidak sesuai dengan ajaran agama, tidak sesuai untuk meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rasa takut itu akan mendorong kita akan semakin lebih baik. Kalau saya salat asar atau saya salat zuhur, kayaknya belum sempurna ya, masih ada kekurangan, insya-Allah saya salat sunnah ba'diyah. Karena tugas salat sunnah qabliyah ba'diyah menutupi kekurangan salat wajibnya. Belum sempurna sunnah qabliyah ba'diyah, udah saya tambah lagi salat duha, saya tambah lagi sunnah wudu, saya tambah lagi salat tasbih, saya tambah lagi salat hajat. Belum lagi, masih ada kekurangan, saya tambah lagi salat tahajud. Walaupun 2 rakaat, tutup witir, tidak harus 8 rakaat, tidak harus 10, tidak harus 20. Boleh enggak saya salat tahajud cuma 2 rakaat? Ya boleh. Witir langsung ditutupi witir. Jadi tahajud itu tidak semestinya jumlah yang banyak. Boleh enggak kita salat malam tapi belum tidur? Ada orang tanya, aku mau salat malam tapi aja sudah jam 1 saya belum tidur. Asik lagi ngobrol sama suaminya, lagi mesra-mesra, senang-senang, atau lagi membahas diskusi soal anak, sampai kelewat waktunya, sampai jam 12, jam 1. Kalau tidur jam 1 takut ketiduran, bangun salat subuh, belum salat tahajud. Boleh enggak saya salat malam sebelum tidur? Ya boleh. Daripada sia-sia. Ada orang berkata harus tidur walaupun sebentar. Maksudnya sebentar? Sampai saya pernah baca di salah satu komen, dia bilang wajib tidur sebelum salat malam, walaupun hanya tutup mata sebentar terus buka lagi. Itu bukan namanya tidur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada ajaran yang membebani kita. Ibu-ibu, bapa-bapa yang sudah biasa tidur dan bangun tahajud, teruskan. Itu lebih baik. Tapi yang belum terbiasa, malas-malasan, suka tidur dan ketiduran, syukur-syukur bangun subuh, daripada tidak salat witir dan salat malam, tertulis nama kita menjadi ahli tahajud, mendingan kita salat baru tidur. Ada orang bertanya, gimana kalau saya salat malam, tutup witir, kemudian saya tidur, tiba-tiba saya bangun, saya lihat jam, masih ada 40 minit belum azan subuh. Boleh enggak saya tahajud lagi? Boleh, tapi tidak boleh witir lagi, karena Rasulullah SAW tidak mengizinkan 2 kali witir dalam satu malam. Tidak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Faham bu? Alhamdulillah, Islam mudah. Kalau ada, selalu ada harap. Apa yang kita harapkan? Ridha Allah. Di bawah ridha Allah pasti surga. Masa ada orang-orang beribadah tapi tidak mengharap surga? Terus maunya apa? Mau neraka. Harap surga dan takut neraka. Tapi lebih daripada harap surga dan takut neraka, yang membuat kita mau mencintai Allah, mau beribadah kepada adalah rasa cinta. Itu yang paling tinggi. Contoh, ibaratnya seperti burung. Kira-kira burung tanpa kepala bisa terbang enggak? Burung dengan kepala tapi tidak ada sayap bisa terbang enggak? Itu orang mukmin. Kepala adalah cinta, 2 sayap harap dan takut. Harus 3-tiganya ada supaya hubungan kita sama Allah semakin baik, bisa terbang.
Tapi kalau kepala ada cinta sama Allah, ada orang cinta tapi ibadahnya tidak jalan. Tidak ada harap, tidak ada takut, tidak ada perasaan sama sekali. Tidak bisa jalan. Sampai ada orang berkata, aku tidak, kalau Allah takdirkan saya masuk neraka, ya tidak apa-apa, saya ikhlas kok. Masa begitu doanya? Ya Allah, saya kalau tidak diizinkan masuk surga, ya tidak apa-apa. Itu namanya orang beribadah tapi tidak ada harapan. Tidak mau harap ridha, tidak harap surga, tidak takut neraka, ya tidak apa-apa. Itu tidak bisa. Cinta ada, rasa harapan ada, dan juga takut ada. Takut amalan ibadahnya ditolak, takut tidak diterima, takut tidak sempurna, takut sia-sia. Iman ada yang amalannya sia-sia, ada. Sampai Allah ceritakan dalam Al-Quran, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka yang merugi adalah yang datang di hari kiamat. Dia merasa dirinya telah berbuat banyak kebaikan, tapi kenyataannya di hari kiamat merugi semuanya karena mereka tidak ikhlas lillahi ta'ala. Sia-sia. Kalau orang mukmin, dia takut amalannya jadi sia-sia. Dia takut amalannya menjadi riya. Berarti ada sifat takut. Jadi kembali lagi ingat, seperti burung, kepalanya adalah cinta, rasa cinta. Dua sayap, harapan dan takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti ada orang bekerja, apa yang diharapkan? Upah. Masa dia mau bekerja, ya terserah bos, kalau mau kasih gaji boleh, tidak mau kasih tidak apa-apa. Ada yang mau enggak gitu? Tidak ada yang mau. Kalau dipotong aja pasti dia ngamuk. Pak, kenapa dipotong gaji saya? Oh, karena sudah 3 kali telat, karena denda, karena hukuman. Allah juga Maha Adil. Yang berlaku kita sama manusia berlaku sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun Maha Adil, Allah lebih banyak menjalankan kasih sayangnya kepada kita daripada keadilannya. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Surah Fatir, surah 35 ayat 45. Sekiranya Allah menghukumkan manusia atas setiap salah, niscaya tidak ada makhluk yang mampu hidup di muka bumi. Itu namanya adil. Karena sistem adil, yang salah wajib apa? Yang salah wajib dihukum. Kalau orang salah kemudian kena hukuman, itu namanya adil tidak? Yang tidak adil, kalau ada salah tapi tidak ada hukuman, itu namanya tidak adil. Menurut ayat ini, surah 35 ayat 45, sekiranya Allah berkenan menjalankan keadilannya terhadap perilaku manusia, setiap salah, setiap dosa kena hukuman Allah. Contoh, dosa mata, dicabut nikmat mata, hukuman. Dosa tangan, dicabut nikmat tangan. Ketiduran salat subuh, bertambah bau badan kita. Ada dosa lagi, dosa riba, dosa apa saja, ada kena hukuman. Menurut ayat ini, kalau Allah berkenan menghukum manusia setiap dosa dan maksiatnya, niscaya tidak ada makhluk, jangankan manusia, tidak ada makhluk termasuk binatang, tidak ada makhluk yang mampu hidup di muka bumi. Kenapa? Karena habis dihukum Allah.
sudah habis. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menunda sampai di hari pembalasan.